Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Video ini dipersembahkan dari kelompok 2 yang akan membahas materi mengenai penjelasan nuzulul Quran. Di sini ada 3 pemateri, dan pemateri pertama adalah saya, Syauki Aulia Ramadhani, dengan NIM 241101040052. Masuk ke poin pertama, yaitu mengenai pengertian. Apa sih pengertian nuzul Quran itu? Gitu ya. Nah, pengertian nuzul Quran. Nuzul Quran ini merupakan susunan idhofah dan terdiri dari 2 kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul di sini artinya adalah turun. Cuma dalam konteks nuzulul Quran, nuzul tidak dapat diartikan secara harfiah. Harfiah ini apa? Secara langsung, makna aslinya gitu. Kan seperti ada tuh pengertian diturunkannya sesuatu dari atas sampai bawah gitu. Kalau nuzul Quran ini tidak dapat diartikan seperti itu. Karena apa? Al-Quran ini bukan berupa fisik atau materi. Jadi, nuzulul Quran ini kita maknakan secara majazi, yaitu makna kiasan atau secara tidak langsung. Terus, apa nuzulul Quran yang dimaksud itu? Nah, nuzulul Quran di sini adalah informasi atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Gitu. Jelas ya di sini pengertiannya. Terus gimana prosesnya? Emang apa manfaatnya, hikmahnya dari nuzul Quran ini apa gitu? Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Saya Anastasia Bikobayesi dengan NIM 242101040009 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang proses nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang dimulai pada malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi Muhammad. Al-Quran turun melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfud. Apa itu Lauh Al-Mahfud? Lauh Al-Mahfud adalah tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Yang memiliki arti, bahkan yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfud. Dari surat Al-Buruj sudah jelas bahwa Allah sudah menurunkan Al-Quran dari Lauh Al-Mahfud dan menyimpannya di Lauh Al-Mahfud. Tahapan yang kedua adalah Al-Quran turun dari Lauh Al-Mahfud ke Bait Al-Izzah. Apa itu Bait Al-Izzah? Bait Al-Izzah adalah tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadr ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang mempunyai arti, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dari surah Al-Qadr kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran turun ke Bait Al-Izzah pada malam kemuliaan. Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan pada masa tersebut. Ada kalanya 1 ayat, ada kalanya
satu surah. Itu tergantung dengan keadaan pada masa Nabi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Jeffrey Nabili Nur Faizin dengan NIM 242101404008. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah di balik nuzulul Quran. Nah, cara penurunan Al-Quran ini secara bertahap, tidak secara langsung, tidak seperti kitab-kitab Samawi yang terdahulu diturunkan secara langsung. Bila Al-Quran ini diturunkan secara berangsur, yaitu tahap demi tahap. Nah, Umar Siddiq menyebutkan dalam bukunya tentang beberapa hikmah yang diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama yaitu menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau banyak mendapat rintangan yang sangat luar biasa, apalagi di era awal-awal beliau berdakwah. Wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari waktu ke waktu, sehingga dapat menguatkan dan meneguhkan hatinya atas dasar kebenaran dan memperkuat tujuannya untuk tetap melangkah ke jalan untuk berdakwah tanpa menghiraukan apapun. Karena pada zaman dahulu itu ada banyak yang memperlakukan jahil terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah karena selalu didustakan oleh umatnya, maka pada saat itu Al-Quran turun untuk melepaskan derita dan menghiburnya serta mengancam orang-orang yang mendustakan bahwa Allah mengetahui hal ilwah mereka dan akan membalas apa yang mereka lakukan terhadapnya. Nah, yang kedua itu menjawab tantangan sekaligus mukjizat. Kaum kafir dan musyrik sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh terhadap Rasulullah. Itu pertanyaannya untuk melemahkan dan untuk menantang atau untuk menguji kenabian Rasulullah. Mereka sering menyampaikan kepada beliau hal-hal yang batil, yang tidak masuk akal, seperti menanyakan tentang hari kiamat, Nah, yang ketiga adalah mempermudah hafalan dan pemahamannya. Al-Quran Al-Karim turun di tengah-tengah umat yang tidak tahu membaca, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Catatan mereka adalah hanya dengan hafalan dan ingatan. Nah, setiap kali turun satu dan beberapa ayat, para sahabat segera menghafalnya, memikirkan maknanya dan memahami hukum-hukumnya. Dan tradisi ini menjadi suatu metode pengajaran dalam kehidupan para tabi'in. Nah, yang keempat adalah kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa pentahapan dalam pentahapan hukum. Setiap kali terjadi suatu peristiwa di antara mereka,
maka turunlah hukum mengenai peristiwa itu yang menjelaskan statusnya. Maksudnya di sini setiap kejadian yang terjadi maka selalu turun ayat untuk menjadi hukum di antara kesalahan tersebut. Nah, yang terakhir adalah bukti yang pasti bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan pada sisi yang maha kebijaksanaan dan yang maha bijaksana dan maha terpuji. Al-Quran Al-Karim secara berangsur, maksudnya di sini diturunkan secara berangsur kepada Rasulullah, tidak seperti yang dijelaskan tadi, tidak secara langsung, tidak seperti kitab-kitab lainnya. Al-Quran ini diturunkan secara ayat demi ayat begitu, dalam waktu lebih dari 20 tahun. Nah, ayat-ayat ini turun dalam selang waktu tertentu, dan selama ini orang-orang membacanya dan mengkajikannya surat demi surah. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.